statement beliau, arahannya makin jelas. Ya. Nah, sedangkan yang di koalisi perubahan, gerbong besar ini ada gerbong besar dan kuat infrastrukturnya, tapi saya merasa mereka sama ini, serumpun Nahdien ini. Ya. Ini akan mendukung juga kepada Anies. Pilihan saya itu adalah Muslim, tapi untuk topnya itu ada seorang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa lagi di Has Channel, bisik-bisik politik kenegaraan, dengan Prof. Abbas Taha. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah, ini udah klimaks nih sekarang ini. Artinya sebelum klimaks, saya kepengen membacakan dulu, Prof. Ini ada polling kecil-kecilan nih dari Has Channel. Iya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, ini kira-kira 8 jam lalu ya. Ya. 8 jam yang lalu itu suaranya tidak banyak, cuma 887 ya suara. Menurut Anda, Mahkamah Agung akan memutuskan apa terhadap gugatan KLB? Ya, lebih terkenal dengan KLB Muldoko ya. Iya, betul. Memenangkan 22%. Menolak 69%. Iya. Tidak akan ada keputusan lain 3%, tidak tahu 5%. Ya. Nah, sebentar, Beb. Jadi artinya bahwa PK-nya Muldoko ditolak gitu, yang 62% ya? Iya, 69. 69% dong, Bang. Menolak ya. Terus yang pertanyaannya kedua yang kita lempar ke publik, yaitu kuesionernya, menurut Anda apakah pihak yang bersiasat untuk tunda pemilu, tanda tanya ya, ini 1 hari yang lalu. Ya. Vote-nya yang suara terkumpul itu 1.800 suara. Ya. Jadi di sini ada 94%, tidak ada 3%, ada dan tidak 2%, tidak tahu 1%. Ya. Gitu. Jadi masalah tunda pemilu ya. Ya. Nah, jadi ini 1 hari yang lalu. Jadi masih ada ini ya, masih ada lobby tunda ini. Terus yang berikutnya, apakah Anda setuju dengan cawe-cawe yang dilakukan Presiden? Tanda tanya, diikuti oleh 2.000 suara 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Setuju karena itu sah-sah saja 4%. Setuju tapi 4% cuma. Ya. Iya. Tidak setuju, Presiden harus netral 95%. Ya, luar biasa. Mayoritas kan tidak setuju ya. Nah, tidak tahu 1%. Nah, berikutnya pertanyaan yang ini 3 hari yang lalu ya. Nah, ini ada satu lagi yang 5 hari yang lalu. Menurut Anda, pada akhirnya MK akan memutuskan sistem pemilu mana? Ya, terbuka, proporsional terbuka, proporsional tertutup, opsi lain tidak tahu. Ya, proporsional terbuka tertutup 31%. Tertutup. Proporsional terbuka 61%. Iya. Opsi lainnya 2%, tidak tahu 6%. Nah, inilah hasil jejak pendapat ya, atau polling yang dilakukan Has Channel. Bagi Anda yang belum mengisi, dapat menuju Has Channel Habib Has dan menekan menu komunitas. Ya, nanti di situ akan lengkap lagi. Ini yang saya bacakan hanya bagian kecilnya karena banyak sekali yang kita adakan polling ini dengan beberapa item pertanyaan. Nah, ini yang terkini. Nah, kembali ke topik kita, Prof. Cawe-cawe yang sudah pada anti klimaks. Iya. Gitu, Prof. Hemat saya begitu. Karena apa? Di dalam dinamika, ya, di dalam diskusi, di dalam bincang-bincang, tentu setelah ada pertukaran pikiran, pertukaran pendapat, pertukaran pandangan,
Nah, kemudian juga ada proses cawe-cawe tadi, hubungi sana, hubungi sini, dan sebagainya. Kemudian dari seluruh itu kan dikumpulkan data-data, informasi yang relevan terhadap yang dicawe-cawe. Nah, yang dicawe-cawe ini kan masalah capres dan mungkin cawapres. Nah, terakhir ini dari beberapa pertemuan ada musra kemudian ada manuver-manuver dari Gerindra pimpinannya, dari PAN, kemudian juga, terutama PKB Caimin, yang sampai ke Pak Tri, ke Hamzahas, termasuk putra presiden sendiri. Termasuk putra sendiri juga bercawe-cawe. Nah, akhirnya yang selamanya dibincangkan pantas tidak pantaskah, presiden melakukan cawe-cawe. Nah, tadi kalau anti klimaks survei dari Has Channel itu artinya 60% tidak sependapat, tidak boleh, harus netral gitu kan. Tetapi dengan tegasnya, nah ini mungkin sudah anti klimaksnya nih, dari kepala negara ini, bahwa beliau akan cawe-cawe, begitu tanda kutip. Jadi gini Prof, kalau yang tidak setuju dengan cawe-cawe itu yang votingnya itu 2000, 3 hari lalu itu hasilnya 95%. Oh, 90% nggak setuju. Makanya Abdul Toha kan ngamuk kemarin. Oh iya, sama Amin Rais. Semuanya orang terdekat. Abdul Toha kan orang terdekat Jokowi yang luar biasa, sampai beberapa kali muncul di TV dengan tegas. Beliau mengingatkan sebagai sahabat gitu loh. Beliau kenapa kok seperti ini gitu loh. Jadi ya kita juga mesti syukuri Prof ya. Dengan ketegasan ini sehingga kelompok sebelah koalisi perubahan jadi, juga merapatkan barisan. Jadi terjadi polarisasi ini. Artinya cawe-cawe dari Pak Presiden yang tetap yaitu sudah keluar statement-statement beliau arahannya makin jelas. Nah, sedangkan yang di koalisi perubahan maupun yang mendukung maupun penggembira maupun sekeliling itu sekarang sudah merapatkan barisan karena karena ketegasan dari seorang kepala negara Pak Jokowi masalah cawe-cawe. Tentu di sini terjadi polarisasi, terjadilah saling merapatkan barisan. Nah, cuma kalau Habib menyimpulkan arahnya kemana ini Pak Jokowi ini? Kalau Jokowi kan sudah jelas terbuka arahnya kemana. Sekarang yang menjadi tanda tanya itu arahnya KIB, arahnya koalisi perubahan. Saya balik dulu ke dulu nih Pak Jokowi ini. Kalau Jokowi sudah jelas dia kan dukung 2 calon. 2 calon, tapi beratnya kemana? Ini kan dua-duanya dia dukung. Dua-dua dia dukung. Iya, satu Ganjar, satu lagi Prabowo, itu jelas. Tapi ada statement terakhir tuh, ini nanti Gerindra akan menjadi yang terbesar dan tertinggi. Ini kan ya nggak apa-apa, bagus. Itu kan baru prediksi kan. Iya, tapi bagaimana dengan PDI mendengar ini? Ini kan semuanya masih prediksi, Bro. Satu mengatakan seperti ini, satu punya prediksi seperti ini, nggak apa-apa. Tapi poinnya Jokowi sudah jelas dia akan dukung 2 ini. Kalau bisa hanya 2 pasangan yang boleh muncul di pencalonan ini. Nah, sesuai dengan ulasan daripada Lim Byang Kun Yusuf Manandi kan begitu sebagai penasehat wapres. Semacam bocoran ya. Enggak, di WA itu kan ada satu keinginan. Kalau saya bilang itu semacam bocoran ya. Oh iya, bocoran bahwa dia kepengennya tetap 2 pasangan. Tapi itu bukan bocoran lagi ya. Bukan. Sudah terbuka bahwa rezim saat ini dengan terang benderang menyatakan bahwa akan cawe-cawenya itu untuk 2 pasangan ini demi bangsa dan negara ya. Tapi saya melihat sisi lain yang positif buat koalisi perubahan, yaitu dalam waktu dekat akan ada kejutan. Wah, kejutan. Jadi udah merapat, udah solid, dan kemudian mereka ini sudah punya common enemy yang sama. Oh, jadi bukan common enemy musuh dong, nggak boleh ya, kita kompetisi. Artinya
teman kompetisi untuk capres gitu. Iya, jadi kalau kita lihat koalisi perubahan ini setelah ketegasan dari presiden tentang tetap mau cawe-cawe, hasilnya cawe-cawe juga terjadi. Ya, jadi koalisi perubahan itu cawe-cawe juga ya. Anies cawe-cawe ke sini, cawe-cawe ke sini. Jadi rame nih cawe-cawe. Iya kan ada begini. Ada kumpul dengan tokoh-tokoh Nahdien. Ada kumpul dengan ya terakhir di Pacitan ya. Setelah itu sebelumnya dengan Khofifah dan juga SBY ya. Nah, setelah itu sebelum itu juga masyarakat Kalimantan tuh luar biasa berjubel. Ya. Jadi mungkin sudah nonton video-videonya ya. Nah, itu cawe-cawe juga gitu. Mungkin prediksi kita beberapa bulan lalu ini akan ada satu gerbong besar yang merapat. Ya, gitu loh. Ya, nah, kalau tidak salah kita sudah bahas dulu pada bisik-bisik berapa ya. Gerbong besar ini ada gerbong besar dan kuat infrastrukturnya, ya melegenda. Kemudian gerbong besar, ya, tapi sementara ini juga sudah dilanda badai prahara dengan statementnya Yeni Wahid. Tapi saya merasa mereka sama ini, serumpun Nahdien ini. Ini akan mendukung juga kepada Anies. Mudah-mudahan. Gitu. Jadi kalau kita melihat peta terkini, Prof, kita senang ya. Senang, mudah-mudahan setelah beberapa hari ke depan ini, suasana ini, katakan ya. Cuma senang yang mana nih? Tunggu dulu. Ya dua ini. Dua senang dua calon atau bagaimana? Bukan. Suasana ini ketika koalisi perubahan ini sudah dalam waktu dekat akan menentukan pasangannya. Ya. Dan pasangan ini kalau menurut saya ini kejutan benar-benar kejutan, karena yang saya lihat itu ini nanti semua everybody happy. Everybody happy? Ya. Ya, kalau everybody happy untuk KIB ya. Untuk KIB-nya. Koalisi Indonesia. Sorry. Koalisi perubahan. Ya kita lihat dulu kejutannya apa. Kalau kejutannya itu ya enggak, cawapresnya ada aroma merah jambu, wah saya rame nih. Karena apa? Sejarah menunjukkan salah besar. Ini kalau prediksi saya ya, namanya prediksi ya. Boleh Dok ya? Boleh. Namanya prediksi ya. Ini yang akan digandeng-gandeng dengan Anies ini akan diterima oleh ketiga partai pengusung. Oke. Jadi semuanya tiga-tiganya nih akan sami nawa to'na dengan person tersebut. Iya, karena Anies sudah diberikan mandat untuk mencari dan kelihatan dia sudah punya. Dia juga sudah silaturahmi ke Pacitan. Sebelum ke Pacitan dia sudah ke Surapalo, Pacitan. Dalam waktu dekat juga akan silaturahmi lagi dengan PKS sebagai pasang pengusung. Ya, cuma ini PKS kan masih mengakomodir Sandiaga Uno kalau dia pengen katanya. Iya, masih banyak. Kalau ingin tuh banyak. Tapi kalau yang saya lihat ini memang betul-betul kejutan. Artinya bukan yang selama yang disebut-sebut. Oh, udah nggak ada sama sekali ini? Nggak ada. Yang selama disebut-sebut kan sudah semua orang tahu, itu bukan kejutan lagi. Jadi kalau itu adalah, tapi tetap tentunya cukup populer itu orangnya. Kalau disebutkan cukup populer, bisa akademisi, politisi, bisa dari lingkungan ABRI Purna maupun aktif. Hanya itu saja. ABRI ini termasuk polisi loh ini ya. Karena dulu polisi kan dibawa ABRI ya. Nah, jadi ABRI udah nggak ada, Bro. ABRI ya udah nggak ada dulu ini. Kita ingat, kalau ingat Pak Harto, ingat ABRI, ingat polisi. Tapi sekarang kan orang sudah bilang ada police state katanya kan begitu ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan cepat Anies mendeklar. Iya, kalau dengan informasi terkini itu dalam hitungan hari. Dalam hitungan hari? Iya. Nah, kira-kira ini kandidat ini bisa disandera atau bisa dikriminalisasi atau bisa diperdatasisasi. Nah, ini juga kalau teropongan teropongan doang nih baru. Karena namanya juga kejutan, orang juga banyak nggak tahu. Insya Allah ini clear and clear. Kalau clear and clear itu adanya cuma di orang
Iya enggak? Keluarga besar Masyumi itu bekas Menteri Keuangan dulu yang kacamatanya tebel. Habib juga kalau nggak salah itu. Masih ingat? Mr. Clean, itu Menteri Keuangan. Yarham itu udah meninggal lama kan? Iya, ya. Nah, kalau Mar'i Muhammad. Mar'i Muhammad kalau dia clean and clear seperti itu, ya ini atau seperti Abdullah Hamahua, itu clear and clean. Iya, makanya insya Allah nih kalau bacaan saya ya, mudah-mudahan nggak salah ya, itu pendamping ini ya lumayan apa namanya bisa diterima masyarakat. Yang paling pokok itu diterima oleh 3 pengusung. Ya, tapi umurnya nggak lebih dari 80 kan? Oh iyalah. Ya enggak, lebih 80 pun boleh itu. Udah janganlah ketuaan toh. Ini Habib salah ini ya. WHO bilang saya yang sudah 70-an lebih ini masih termasuk dewasa, belum tua. Oh iya. Gitu. Jadi kalau seperti Egy Sujana, Syahganda, ya kemudian Tamzin Lirung, ya. Ya Mar'i Muhammad tadi kan 92 masih jadi presiden ya, Perdana Menteri kemarin ya. Mar'i Muhammad, bukan. Apa namanya? Yang di yang Malaysia. Anwar Ibrahim. Bukan, sebelumnya. Kalau sebelumnya si yang ditahan itu. Iya, yang pernah masuk bui juga. Iya, Oh, itu ya yang ini apa? Itu bukan. Itu Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad yang saya masuk. Ya, Mahathir Muhammad. Ya, Mahathir Muhammad itu. Dia kan udah. Iya, Golda Meir juga umurnya tinggi, Indira Gandhi juga. Jadi nggak apa-apa yang tua, Prof. Apa? Yang itu biar tua nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Harry Kissinger juga tua kok. Tapi kalau kacamata yang saya lihat mudah-mudahan nggak tua, supaya sinerginya bagus kan. Bagus kita lah. Berharap apa namanya presiden kedua 2024 ini betul-betul yang masih betul-betul fresh. Ya, sebab dan fresh. Ya, gitu. Kalau sudah dikatakan umur 75 sudah tua, sedih juga saya. Ya, karena begini. Bukan tua atau nggak tua, Prof. Setidaknya kan kalau masih umur-umur produktif itu kan lebih apa? Lebih lincah gitu ya. Lebih lincah. Jadi presiden itu didampingi oleh yang memang punya kemampuan apa namanya lincah, gagah, punya iba, punya banyak kelebihan ketimbang yang tua gitu loh. Ya mudah-mudahan lah dalam beberapa hari ini ya sebagai anti klimaks atau klimaksnya cawe-cawe yang kemarin ya enggak, dengan kepala negara state dia akan cawe-cawe ya. Salahkah? Tidak salahkah? Sudah jelas kalau kita lihat dari suara dari masyarakat kan semuanya dibilang menyalahkan itu kan salah, tapi dia punya pendirian. Dia tetap bagus, dia konsisten komit dengan pendiriannya. Karena mungkin tidak ada peraturan perundangan yang melarang. Tetapi dalam etik dan adab bernegara diharapkan pimpinan itu netral kan begitu. Tapi sah-sah sajalah. Tapi konsekuensi logisnya. Tapi sudah biasa, Prof. Beliau melakukan itu sudah biasa. Banyak sekali yang produk-produk yang kontra itu dia tetap jalan aja kok. Jadi biarlah menggonggong dia kafilah atau khalifah. Kafilah tetap berlalu. Iya, itu sudah semacam ya sudah jadi tontonan publik ya. Apapun orang mau teriak apapun ya itu. Jadi itu sudah nanti kelompok tertentu juga begitu dong. Ya enggak? Biarlah menggonggong marah. Khilafah jalan terus. Ada juga yang begitu. Yalah, kita namanya omong-omong santai minggu. Jadi pemirsa ya, khas channel yang kita cintai, kita muliakan dan kita banggakan. Jadi minggu ini semua klimaks. Kemudian nanti ada termiko the last minute. Apa yang terjadi? Kalau puncak-puncak the last minutes, kalau terjadi misalnya, ya, kok kalau sih udah jelas terjadi, Prof, nggak pakai kalau ini. Bukan kalau itu tadi, bukan kaitannya dengan nggak kalau ini. Udah kalau KLB dan Muldoko ngambil itu sudah ini sudah di luar itu semua, Prof. Oh udah dianggap itu selesai. Iya ini kan kalau begitu satu ini merapat kan selesai masalah. Ya kan, apalagi ya, artinya thresholdnya cukup gitu loh. Cukup. Iya, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Iya. Kalau lebih cukup nanti koalisi perubahan menang mutlak loh. Menang mutlak sih
ya seperti Erdogan lah, Erdogan alam, tapi setidaknya yang dua digit lah. ganjing tentang perahu ini kan bisa yang tadi masih ada ombak sana sini, sekarang dia udah mulai bisa lari kencang sedikit, Prof. Nah, lari kencang sedikit. Gitu. Begitu ombak badai tadi dia lewati terus dengan ketabahan. Ya, ini barangkali juga karena ada cawe-cawenya, ya enggak, Akbar Tanjung sama Pak Yusuf Kalla ini. Kan Akbar Tanjung keliling juga Ya gini, Prof, kalau lihat kondisi negara saat ini memang semua orang prihatin, Prof. Oh, semua orang Siapapun prihatin, Prof. Karena memang tidak biasanya. Ini baru pertama kali terjadi, Prof. Ya. Ya selama saya mengalami setiap pilpres, ini baru kali ini yang luar biasa. Iya, artinya saya juga baru terjun ke dalam dunia politik, apakah sebagai pengamat, apakah penggembira atau apa. Baru 50 sebagai orang tahun, Muslim, ya, Prof. tentu Baru 50 tahun. Jadi pilihan saya itu adalah Muslim, tapi untuk topnya itu ada seorang mukmin. Walaupun Islam mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Tapi juga Islam ini hebat. Ya ayyuhallazina An-Nas, ya, seluruh manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, seluruh manusia. Kemudian ada khusus untuk orang yang beriman. Jadi Allah ini sudah, ya namanya Allah ya semua, kan dia menentukan kalau kun fayakun. Tetapi kali ini ya dalam pendekatan politik Islam, ya Anies bisa diterima lah, dan saya ya, yang juga Dimas Syumi, mendukung Anies sebagai partai loh ya. Kalau sebagai personal, sudah lama saya berada di mana-mana, mendorong, meneriakkan Anies. Termasuk dalam forum doktor ya. Sebetulnya kalau kita lihat kan dari awal itu kan setiap 5 tahun itu pesta ini kan sudah semacam rutinitas ya. Sebetulnya siapapun muncul ya nggak usah terlalu dihebohkan gitu loh. Siapapun ya tapi juga. Gini Bib, ada yang heboh dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Yang namanya merah-merah jambu ini nggak pernah berhenti. Coba bayangkan tahun 48 melakukan sesuatu makar di Indonesia. Tahun 65, berapa tahun tuh bangkit dia. Setelah itu, ya enggak, sekarang berapa tahun? 45, 50, bangkit lagi beliau. Ya namanya apa namanya itu biarnya aja itu apa riwayat masa lalu. Tidak, dia berjalan terus mengganggu yang sekarang ini. Enggak apa-apa, biar kita ke depan aja deh, kita lupaan itu. Tapi kalau enggak kita kendalikan ini, rusak ke depan kita. Lah, itu kan cuma heboh-heboh aja, Prof. Lebih baik kita fokus yang happy-happy lah, yang ruwet-ruwet mending kita kesampingkan sehingga visi-visi kita ini asik gitu. Jadi baiklah kita kesampingkan yang merah-merah yang berteriak itu ya. Tapi yang merah pendukung Anies juga ada yang baju merah itu. Ya nggak apa-apa, kan bagus, ini kan bagus, merah, kuning, hijau kan. Jadi tapi kalau merah putih biru, ini itu warna satu partai itu. Apa dia berbau-bau kolonial tuh partai itu, nggak tahu lah saya itu. Ya namanya kebebasan berpolitik sekarang ini kan memang siapapun boleh. Ya. Artinya ya tentu nanti ada apa namanya, ada masyarakat yang menilai. Ya. Rakyat yang menilai siapa yang patut duduk. Kayak apapun mereka berikhtiar, tapi begitu masyarakat menolak. Ya, jadi kita harapkan ya netizen ya pecinta ya khas channel setelah ini barangkali mereka sambil ngopi-ngopi diskusi tentang apa yang kita bicarakan nih, paling tidak terjadi apa pemerataan ekonomi, warung kopi, resto dan sebagainya mengadakan acara diskusi ya tentang anti klimaks daripada cawe-cawe. Iya. Begitu Bib ya. Nah, dan ya kelihatan nih sudah anti klimaknya ya, mudah-mudahan dengan anti klimak ini setelah itu episode baru. Nah ini juga nanti menarik kok. Iya, ini begitu pasangan sudah tersanding, pengantin-pengantinnya sudah tersanding, wah itu kita baru mulai apa namanya persilatan baru lagi muncul, kan gitu kan. Jadi terus Habib bikin buku lagi nih. Iya, jadi itulah dinamika di dalam ya sekarang sudah hari-hari politik ya, bukan bulan-bulan politik lagi, hari-hari politik. Tapi kalau politik ini kita nikmati, kita enjoy, jangan selalu stres, kan enak, Bro. Ya karena
Iya. yang susahnya apa? Politik itu kotor katanya. Enggak juga kan? Ya terserah aja yang mau nilai seperti apa, mau kotor, yang kotor biarin kotor-kotoran dia, yang bersih-bersih gitu aja. Ya, tapi saya ada satu hal ya, yang nanti kita bahas di sesi lain lah. Mengenai Pak Jokowi menugaskan Mahfud MD untuk melakukan reformasi hukum. Ah, ini yang sangat Sudah kita bahas kemarin. Iya, belum dalam, Bib. Nanti itu apa kan masih by proses. Iya, Saya dengar-dengar bocoran itu bukan dilakukan sekarang tuh, Prof. Iya, bukan. Jadi kan beliau kan minta ini tim menyelesaikan rekomendasi ke beliau. Iya, gitu. nanti dijalankan untuk rezim ke depan. Betul. Nah, kita lihat nanti. Lu kan lucu. Lucu, Prof. Nah, seharusnya kan buat yang sekarang, kenapa buat yang ke depan? Ya kan, kalau mau bebenah itu kan langsung dilaksanakan untuk yang sekarang, bukan untuk presiden yang akan datang. Ya, karena saya mau usul sama si Anu, kalau bagus itu semua isinya reformasi, saya usulkan berlaku surut begitu, supaya land reform itu sebagaimana diisyaratkan. Ini kan bukan land reform yang kita bahas. Bukan. Kalau hukum itu salah satu subtimnya adalah agraria. Ya, kalau land reform itu saya sepakat, berlaku surut bagus. Ya, tapi kalau yang lain-lainnya itu kan harus dikerjakan sekarang. Jangan buat paket untuk yang presiden ke depan. Presiden ke depan, siapapun terpilih, biarin aja. Dia yang punya ide sendiri, gagasan sendiri, punya sendiri itu bagus, jangan didikte gitu loh. Masa yang presiden akan datang sudah didikte dari sekarang? Enggak, jadi saya khawatir saja isinya kan itu Pak Atri kan ngomong, jangan didikte. Jangan mendikte calon presiden ke depan. Kasih kesempatan rakyat buat maju. Kita kan hanya hak prerogatif di tangan beliau. Beliau mempunyai prinsip tugas dalam kabinet mempunyai. Ya itu berlaku untuk yang saat ini. Mestinya. Saat ini, kalau sudah selesai, ya selesai. Tidak ada lagi cerita lagi untuk keberlanjutan ke depan. Oke, back to laptop. Ya, jadi ini adalah klimaks daripada antitesis dari cawe-cawe. Nah, kita berharap juga di koalisi perubahan juga sudah sampai ke puncaknya dan menunggu hari-hari penetapan cawapresnya. Jadi kepada netizen menurut kita bukan cawapres, cawapres. Iya, capres, cawapres. Ya, karena sampai sekarang kan capres yang resmi kan belum ada. Baru satu. Ya kan, capres yang tersoal Jokowi kan baru satu, baru Ganjar. Prabowo belum cukup. Anies belum cukup. Tapi 2-3 hari ini insya Allah kalau lihat bisik-bisik ya. Nah, lihat bisik-bisik ini sudah saya happy, Bro. Benar-benar happy. Ya. Jadi pagi minggu ini kita benar-benar merasakan alhamdulillah, mudah-mudahan ini segera terwujud. Terus kita atur strategi ke depan, bagaimana pemilu ini yang tadinya gonjang-ganjing, yang mau nunda, yang mau sidang ini, semuanya satu demi satu gugur. Ya kan? Satu. Nah, sehingga apapun kehendak rakyat ini, kedaulatan rakyat bisa terwujud. Ya, jadi ambil positifnya, Bib. Dengan adanya proses yang demikian, ini proses pembelajaran bagi anak bangsa, bagi akademisi, bagi profesional, bagi mahasiswa mestinya mengikuti dan masyarakat. Jadikan ini proses pembelajaran, tapi tetap ujung-ujungnya sesuai keinginan masyarakat, yaitu lahirnya petugas rakyat yang menjadi presiden, yaitu dari koalisi perubahan. Gak apa-apa, Prof. Ada petugas partai, ada petugas rakyat. Nanti kan dia di sini dua-dua nih kampanye nih. Ini petugas partai, karena Bu Eka mengingatkan Anda sebagai petugas partai. Nanti biar masyarakatnya nilai. Petugas partai atau petugas saya yang lebih bagus kan gitu kan. Nah, tinggal pilih. Tinggal pilih yang mana kira-kira bagus. Tapi kalau saya boleh memberikan semacam himbauan ya, untuk ke depan ini ya kita harus betul-betul berhati-hati ya mencari pemimpin itu. Nah, saya juga mengingatkan juga jangan salah pilih. Carilah pemimpin, mau itu caleg, mau itu presiden, mau itu gubernur, mau itu wali kota, mau itu bupati. Masyarakat itu betul-betul harus melek. Harus melek. Ya, kalau jangan gara-gara cuma tahu kulitnya doang terpilih, begitu bermasalah repot gitu loh.
Nah, itu yang jadi yang Setuju, Bib, kita. ya. Karena itu perlu ditingkatkan kecerdasan politik anak bangsa ini. Iya, makanya dengan cawe-cawe, dengan apa dengan cawe-cawe, dengan apa namanya bisik-bisik kita ini bisa apa namanya memberi proses pencerahan kepada setidaknya apa namanya netizen di Has Channel ya. Ya, betul. Ya, oke, Bib. Kita tutup untuk minggu pagi ini, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Has Channel dan polling pendapatnya di Has Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Oke, Bib.